Wah, memalukan. Akhirnya, pelapor Habib Bahar bin Smith mendapat cacian dan banyak hujatan. Bahkan dikatakan otak bodong karena ketidaktahuannya soal legal standing atas laporannya sendiri. Ketua Cyber Indonesia, Husin Alwi Shihab, dihujat habis karena tak paham arti legal standing. Itu terjadi setelah Husin Alwi berdebat dengan Egy Sujana dalam siaran salah satu televisi swasta. Dalam perdebatan itu, Husin terlihat kebingungan hingga tidak bisa menjelaskan arti legal standing. Pada Rabu 22 Desember, tagar legal standing pun menjadi trending di Twitter. Husin Alwi habis dihujat netizen Indonesia. Bahkan politikus Partai Demokrat Cipta Panca Laksana ikut berkomentar di media sosial. Gila ya, tukang kurma otaknya bodong begini, berani ngelapor orang. Legal standing aja nggak ngerti. Teman Mas Kokok Dirgantoro emang banyak yang aneh, tulis Panca. Sebelumnya, Husin Alwi melaporkan Egy Sujana dan Habib Bahar bin Smith ke polisi lantaran dianggap menghina Jenderal Dudung Abdurrahman. Namun Egy Sujana menilai Husin Alwi tidak punya legal standing untuk membuat laporan polisi. Egy Sujana pun heran, Husin Alwi tidak paham legal standing. Yang saya nggak ngerti ini, Anda katanya mafia pemberantasan hukum, tetapi legal standing aja nggak paham. Apa legal standing? Legal standing itu apa? Kata Egy Sujana. Anda itu punya kemampuan, kapasitas apa melapor saya? Yang mesti melaporkan saya itu Kang Dudung, kata Egy Sujana. Menjawab tudingan Egy Sujana, Husin Shihab menyebut bahwa dirinya melapor karena ucapan Egy Sujana kasar. Kenapa sampai ada laporan ini? Karena dari bahasa abang itu, kata Husin Alwi. Tetapi Egy Sujana menilai itu bukanlah arti legal standing yang dia maksudkan. Bukan itu bukan legal standing. Anda ngerti nggak legal standing? Cecar Egy Sujana. Iya, jawab Husin Alwi. Apa itu legal standing? Legal standing itu apa? Timpal Egy Sujana. Ya, dasar hukumnya, jawab Husin lagi. Bukan, itu bukan dasar hukum. Anda legal standing aja nggak ngerti, gimana bikin laporan? Egy Sujana menegaskan, jika Husin Shihab ini punya legal standing, baru dia memiliki hak untuk membuat laporan. Anda itu kalau punya legal standing, artinya kapasitas Anda punya hak untuk membuat laporan. Yang punya legal standing di sini adalah Kang Dudung. Dia punya hak untuk membuat laporan, tetapi dia tidak melapor. Kok ente yang melapor? Pungkas Egy Sujana. Wah, cukup menghebohkan. Upaya penjarakan Habib Bahar bin Smith sudah dilaporkan ke polisi dengan tuduhan SARA melalui Undang-Undang ITE, bungkam dan penjarakan pengkritik rezim. Akan tetapi, menghadapi tuduhan ini, Habib Bahar biasa-biasa saja, tenang, tanpa ada perasaan takut sedikit pun. Dilansir seputar tangsel.com, Habib Bahar bin Smith kembali dipolisikan. Kali ini ia dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan SARA. Laporan terhadap Habib Bahar bin Smith itu sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulfan, dan terdaftar dengan nomor laporan LP-B-6146-12-2021-SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 17 Desember 2021. Habib Bahar bin Smith dituduh telah melanggar pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A Undang-Undang ITE dan atau pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
tentang peraturan hukum pidana. Meski demikian, Zulfan belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait dilaporkannya Habib Bahar bin Smith itu. Menanggapi dilaporkannya Habib Bahar bin Smith kepada Polda Metro Jaya, aktivis Neho Silalahi pun memberikan komentarnya melalui media sosial pribadinya. Neho Silalahi mengatakan targetnya memang sudah dimainkan, namun ia tak menjelaskan target apa yang dimaksud. Sudah dimainkan targetnya, kata Neho Silalahi, dikutip seputar tangsel.com dari akun Twitter @neho_silalahi pada Senin 20 Desember 2021. Lebih lanjut, ia menyindir rezim Presiden Jokowi semenjak berkuasa. Menurutnya, sejak rezim Jokowi berkuasa, buzzer seperti menjadi warga negara kelas 2 setelah Taipan. Walah, kok gini amat negeriku sejak rezim ini berkuasa. Kesannya buzzer menjadi warga negara kelas 2 setelah Taipan, ujarnya. Sementara diberitakan terpisah Suara.com, Habib Bahar bin Smith menanggapi santai adanya pihak yang kembali melaporkan dirinya ke polisi, sebab dia merasa pernyataan yang dipermasalahkan itu merupakan bentuk kritik terhadap Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Habib Bahar, Ikhwan Tuan Kota. Dia mengaku telah menghubungi Habib Bahar usai mengetahui adanya laporan tersebut. Responnya Habib Bahar biasa-biasa saja. Tadi juga telepon biasa saja, karena dia merasa bahwa apa yang disampaikan itu adalah kebenaran kritik sebagai warga negara Indonesia yang baik terhadap pimpinannya, kata Ikhwan saat dihubungi pada Senin 20 Desember. Di sisi lain, Ikhwan menilai laporan ini membuktikan bahwa rezim kekinian sama seperti halnya Orde Baru, di mana setiap kritik dibungkam dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Kami menyikapi itu kan sama saja seperti rezim Soeharto. Jadi nggak ada bedanya. Sekarang ada Undang-Undang ITE, semua pengen dibungkam, yang kritik pengen dibungkam, katanya. Makanya kalau jadi pejabat, kalau nggak mau dikritik, nggak usah jadi pejabat. Jangankan hanya 1 atau 2 laporan, 1000 laporan pun Habib Bahar tidak pernah takut dan tidak pernah mundur selangkah pun. Dan jangankan Dudung, orang tua Habib Bahar sekalipun kalau salah, Habib Bahar tak akan tinggal diam melawan kesalahan. Gelora.co, Habib Bahar bin Smith akhirnya buka suara terkait dirinya yang dilaporkan ke polisi atas dugaan ujaran kebencian yang ia layangkan pada Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurrahman. Dalam video yang tayang di kanal YouTube-nya, Refli Harun membacakan pesan yang disampaikan oleh Habib Bahar. Kepada Refli Harun, ia menyebut bahwa ia siap menghadapi laporan tersebut. Habib Bahar mengaku sudah terbiasa dilaporkan mulai dari era kepemimpinan Presiden SBY hingga sekarang. Saya sudah biasa dilaporkan Bang Refli, dari zaman SBY sampai sekarang. Jangankan 1-2 laporan, 1000 laporan pun tetap bakal saya hadapi sebagai warga negara yang taat hukum, ujar Habib Bahar dalam pesan tertulis pada Refli Harun, dikutip Suara.com pada Selasa 21 Desember. Lebih lanjut, Habib Bahar menyebut bahwa ia mengingatkan soal kemurtadan. Ia juga meminta agar pihak-pihak tertentu tidak bersikap sok tahu tentang agama agar tidak terjerumus. Saya bilang, awas itu bisa terjerumus ke dalam kemurtadan, karena murtad ada 3, salah satunya murtad karena perkataan.
Kalau tidak paham agama, lebih baik diam. Jangan sok tahu. Urus saja teroris OPM. Kritik saya ke Dudung itu soal Tuhan itu bukan orang Arab, ujarnya pada Refli Harun. Tetapi saya sampaikan juga pada jemaah yang hadir, kalau ada kebijakan Dudung yang baik, ya kita ambil, jangan kita hilangkan. Dalam pernyataan tertulisnya yang dibacakan oleh Refli Harun, Habib Bahar bin Smith ini menyebut siapapun akan ia lawan kesalahannya tanpa terkecuali, meskipun itu adalah ayah kandungnya sendiri. Salah ya saya bilang salahlah, benar ya saya bilang benar. Jangankan Dudung, pejabat atau penguasa, andaikan bapak kandung saya salah, tidak saya benarkan dan akan saya lawan kesalahannya, tegas Habib Bahar. Tak hanya itu, Habib Bahar mengaku tak membahas TNI atau Polri secara institusi, melainkan para elit yang ia nilai keluarkan kebijakan yang salah. Saya itu tidak bahas TNI Polri, tetapi petinggi pejabat TNI Polri yang keluarkan kebijakan yang salah. Kebanyakan TNI itu cinta ulama, habaib, karena TNI lahir dari seorang ulama, yaitu Jenderal Sudirman, ujar Habib Bahar.